Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi penyuntingan. Saya Faulia Dwi Kusuma dengan NIM akhir 119 dan rekan-rekan saya Mani Maharani dengan NIM akhir 077, Nur Khalifah dengan NIM akhir 087, Novani Markelia dengan NIM akhir 108, kemudian Zuriato Soleha dengan NIM akhir 158. Kemudian yang akan kami bahas adalah sebagai berikut: pengertian penyuntingan, tugas penyuntingan, manfaat, serta pengumpulan data dan kesimpulan. Di dalam dunia penerbitan, baik media cetak seperti buku, majalah, atau surat kabar, maupun media non-cetak atau seperti radio televisi, terdapat istilah penyuntingan naskah. Istilah ini sepadan dengan kata editor dan redaktor dalam bahasa Inggris yang berarti menyiapkan, menyeleksi, membenahi, dan menyesuaikan naskah. Selanjutnya adalah penyuntingan naskah. Yang pertama, media cetak. Menurut Rifai dalam Nendra 2020, penyuntingan naskah media cetak artinya mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah, serta menyesuaikan dengan pola yang baku, kemudian diterbitkan. Sedangkan penyuntingan naskah media non-cetak adalah naskah disunting sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibawakan kepada halayak dalam bentuk tayangan atau siaran. Secara singkat, penyuntingan naskah media cetak artinya diedit sebelum diterbitkan, sedangkan penyuntingan naskah media non-cetak artinya diedit sebelum ditayangkan. Selanjutnya adalah tugas penyunting. Yang pertama, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis. Yang kedua, membuat tulisan lebih mudah dibaca dan dipahami penikmat naskah dengan memperhatikan keterbacaan. Dan yang ketiga, membaca dan mengkoreksi cetak coba. Selanjutnya adalah tujuan dari penyuntingan. Yang pertama adalah membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi. Jadi, tata bahasa yang kurang tepat dan kesalahan pada materi di naskah akan bisa dibenarkan dulu sebelum diterbitkan maupun ditayangkan. Yang kedua adalah membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan, atau ditayangkan lebih mudah dibaca sehingga penonton, pembaca, dan pendengar akan lebih mudah dalam menangkap isi dari naskah yang sudah diterbitkan maupun ditayangkan. Yang ketiga adalah menjadi jembatan yang menghubungkan ide penulis dengan penikmat naskah. Dan yang terakhir adalah mengolah naskah hingga layak terbit dan layak tayang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada manfaat dari penyuntingan. Yang pertama adalah manfaat bagi penerbit, yaitu memberi kepuasan atau layanan yang baik bagi pendengar dan penonton, menjaga kualitas dan citra suatu siaran, serta menunjukkan kekhasan dan keunikan program siaran yang diselenggarakan yang tentunya membedakan dengan program siaran yang disajikan oleh stasiun televisi maupun stasiun radio yang lainnya. Kedua, ada manfaat penulis. Masing-masing penulis memiliki gaya atau style yang menjadi ciri khas. Oleh karena tulisan dimaksudkan agar dibaca orang lain, berarti penulis seolah-olah berhadapan dengan pembaca. Untuk sampai kepada pembaca itulah diperlukan penyuntingan agar ide atau gagasan yang disampaikan melalui tulisan dapat dengan mudah dicerna dan ditangkap pembaca. Ketiga, ada manfaat pembaca. Untuk siaran, radio, televisi, atau situs internet termasuk media sosial dapat disebut pendengar, pemirsa, dan pemerhati. Setelah melewati tahap penyuntingan, manfaat utama yang diperoleh oleh pendengar, pemirsa, atau pemerhati adalah kemudahan menangkap ide dan gagasan penulis atau pengunggah materi melalui siaran, tulisan, maupun tayangan yang dinikmati. Pengumpulan data menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, dan literatur untuk mencari berbagai teori yang relevan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Jadi kesimpulannya, menyuntik pada prinsipnya adalah memperbaiki naskah yang telah ditulis. Proses ini didahului dengan kegiatan penilaian terhadap komponen atau bagian karangan yang meliputi isi, organisasi, dan bahasa.
Dalam menyunting, ada 4 strategi yang dilakukan. Yang pertama, revisi dengan menghilangkan bagian-bagian karangan yang tidak penting. Kedua, revisi dengan menambah bagian-bagian karangan yang dirasakan kurang memadai. Yang ketiga, mengganti bagian karangan yang dinilai kurang baik. Keempat, mengatur kembali bagian-bagian karangan yang perlu diatur lagi dan berhubungan dengan pekerjaan menyunting pengeditan.